Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selanjutnya saya akan absen dulu ya kalian pada pertemuan kali ini. Siti Rosifah, Mutmainah, Musdalifah, Nurdiana Afifah. Baik, semuanya sudah hadir. Nah, selanjutnya adalah rapikan tempat duduk kalian, meja dan buku tulisnya semuanya sudah rapi. Kemudian persiapkan diri kalian untuk mempelajari materi kita pada hari ini. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar materi yang baru, sebelumnya kalian sudah belajar tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Salah satu dari Asmaul Husna adalah Al-Basir. Artinya apa? Allah Maha Melihat. Bagus. Dalam kehidupan kita di dunia ini, segala tindak tanduk perbuatan manusia dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar manusia selalu berbuat atau melakukan kebaikan dan terhindar dari perbuatan yang tercela atau perilaku tercela, atau bisa sebut kita dengan akhlak tercela. Dari beberapa akhlak tercela itu ada beberapa perilaku atau perbuatan yang tidak boleh kita kerjakan. Kira-kira ada yang tahu apa itu? Baik, itu adalah satu, yaitu nifak, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan munafik. Kedua adalah apa? Ghadab atau amarah. Baik, apa yang kalian tahu tentang nifak atau kemunafikan, atau lebih mudahnya munafik? Ya, jadi munafik itu adalah orang yang mengatakan sesuatu tidak sama dengan isi hatinya. Jadi tidak hanya ucapan, berarti bisa perbuatan, bisa juga sifat, ya. Apa yang ditampakkan tidak sesuai dengan isi hatinya, baik ucapannya, perbuatannya, atau sifatnya. Baik, kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang amarah atau ghadab? Kondisi jiwa, ya. Oke, kondisi jiwa yang meluap-luap, yang diekspresikan dengan penuh amarah, dengan penuh dengan kekerasan. Ya, boleh. Caranya agar kita terhindar dari sifat kemunafikan atau kita tidak menjadi orang munafik. Kita harus mengenali dan tahu ciri-ciri orang munafik. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, ketika dia berbicara akan berbohong. Ketika berjanji mengingkari. Yang ketiga, jika diberi amanah atau kepercayaan mengkhianati. Baik, apa saja tadi? Jika berbicara akan berbohong, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah atau kepercayaan mengkhianati. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah ghadab atau amarah. Kita harus mengenali tingkat amarah dan tahu tingkatan amarah itu, agar kita terhindar dari perbuatan amarah yang sangat besar. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama tingkatan rendah, tingkatan sedang, dan tingkatan tinggi. Tingkatan yang pertama, tingkatan rendah itu adalah sikap, ya, sikap marah yang ada dalam diri seseorang, tetapi dia tidak menampakkannya. Dia tetap berusaha tetap tenang sehingga terlihat dia tidak marah. Yang kedua, sedang. Sedang ini adalah sikap seseorang yang menunjukkan amarah, emosi, ya, tetapi dia bisa mengendalikannya atau dia marah sewajarnya. Yang ketiga adalah tingkatan tinggi. Tingkatan tinggi ini adalah di mana seseorang meluapkan amarahnya atau emosinya sudah tidak bisa dikendalikan lagi, ya, karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kali ini apa sih tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini?
Yang pertama, kita atau kalian semuanya bisa mengerti ya apa itu nifak dan apa itu ghadab. Jadi bisa tahu pengertian dari nifak dan ghadab. Yang kedua adalah menjelaskan bentuk-bentuk contoh dari perilaku nifak dan ghadab. Jadi kalian bisa menyebutkan contohnya nifak seperti ini, contohnya ghadab seperti ini. Yang ketiga adalah dapat menghindari dari hal-hal yang mengarah pada perilaku nifak dan ghadab. Jadi agar kalian terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan kalian berperilaku nifak dan ghadab. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat menyebutkan dampak negatif dari perilaku nifak dan ghadab. Baik, kegiatan selanjutnya anak-anakku silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Nah, selanjutnya silakan duduk, kemudian nanti kalian akan diskusi dengan temannya, pahami, diskusikan, kemudian jelaskan yang bisa menjelaskan ke temannya, karena nanti kalian juga akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Baik, selanjutnya kita simak dulu video berikut ini. Janji yang sudah kau lafazkan, kau janjikan, maka orang yang mengingkari janji, salah satu sifat orang munafik. Ayatul munafik salasun. Orang munafik sifatnya 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out, from the prison of my own pride. Go deeper. I need a hope I can't deny. And I'm realizing I was never meant to fight on my own. Baik, dari tayangan barusan ada 2 video. Yang pertama yaitu video tentang nifak atau kemunafikan. Yang kedua tentang marah atau ghadab ya. Jadi anak-anakku sekalian, dari tayangan tersebut maka kita harus pahami bahwa dampak negatif daripada nifak itu, kemudian dampak negatif daripada ghadab. Apa yang dampak negatifnya? Nah, jadi pertemanannya tadi bisa hancur, kepercayaannya hilang, kemudian dia tidak mau menjalin silaturahim lagi dengan dia. Dengan dampak negatif dari ghadab itu adalah menimbulkan kerusakan, kemudian ada penyesalan, kemudian tidak bisa mengendalikan diri, ya, atau mungkin juga bisa dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi anak-anakku harus hati-hati dengan 2 perilaku ini, yaitu nifak dan ghadab.
Baik, kalian sudah melalui beberapa kegiatan. Selanjutnya adalah silakan maju ke depan setiap kelompok untuk mempresentasikan dari hasil diskusi bersama teman-teman kalian. Jadi silakan satu kelompok maju secara bergantian nanti, atau kelompok satu dipresentasikan, disampaikan apa hasil diskusinya, kemudian kelompok lain bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok tersebut, ya. Kemudian nanti bisa dijawab oleh kelompok tersebut. Jadi selesaikan dulu presentasi, kemudian mengajukan pertanyaan kelompok lainnya, dan dijawab oleh kelompok yang mengajukan presentasi, ya. Berikutnya adalah saya beri tugas untuk meresume, meringkas tentang dua materi yang kita pelajari, yaitu tentang nifaq dan badab. Kemudian lakukanlah sebuah pengamatan terkait dengan materi kita, yaitu tentang munafik dan badab. Kemudian berikan contoh-contohnya. Silakan kalian amati perilaku-perilaku yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian apa contohnya? Baik, sekarang kita memasuki kegiatan akhir, yaitu saya akan memberikan refleksi tentang kegiatan kalian pada pembelajaran kali ini. Tadi diskusi yang disampaikan oleh kelompok pertama bagus, ya. Jadi ringkas tapi padat isinya. Kemudian kelompok 2 juga bagus, menanyakan beberapa pertanyaan tentang nifaq, ya, tentang nifaq. Kemudian juga bisa dijawab oleh kelompok yang berpresentasi. Kemudian kelompok 3 juga bagus presentasinya. Kelompok 4 argumentasinya bagus, ya. Jadi ghadab itu adalah perilaku, ya. Jadi sikap. Ghadab itu adalah sikap bagaimana kita bisa menyikapi sesuatu yang bisa menyebabkan kita marah. Jadi bergantung bagaimana kita menyikapi sesuatu yang marah. Itu bagus, ya. Baik, selanjutnya anak-anak, marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini yang bersama-sama memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.